warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kini masih mengaruniai kita akan kehidupan dan kesehatan yang begitu berharga sehingga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang ke-1445 ini. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Halo semuanya, nama saya Hana Sarah Latifah. Di sini saya akan membahas tentang keistimewaan surat Al-Mulk, yaitu surat yang mengingatkan umat manusia terkait kekuasaan Allah di alam semesta ini. Hadirin yang saya hormati, Quran surat Al-Mulk secara bahasa artinya adalah kerajaan. Surat Al-Mulk ini dinamakan demikian karena diawali oleh ayat yang mengagungkan Allah yang memiliki kerajaan yang mutlak terhadap alam semesta, langit dan bumi. Surat ke-67 dalam Al-Quran ini memiliki 30 ayat dan diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah melakukan hijrahnya ke Madinah. Pada zaman dahulu, pada saat para sahabat masih hidup di dunia ini, para sahabat menamakannya surat Al-Mulk ini sebagai Al-Mani'ah. Al-Mani'ah berarti penyelamat dari siksaan kubur nantinya di alam kubur nanti. Para sahabat sudah menekuni dan membacanya setiap hari, terutama di malam hari sejak dahulu, dan bahkan menghafal surat Al-Mulk ini. Maka mereka melakukan hal tersebut untuk berharap bahwa Al-Mulk ini akan menjadi pelindung mereka dari perbuatan jahat di dunia maupun nantinya siksaan di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Seperti riwayat yang berbunyi man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kullalailatu mana'ahullaha min adabil qabr, yang artinya barang siapa membaca surat Al-Mulk atau yang berawalan dengan tabarakalladzi biyadihil mulk, maka Allah akan menjanjikan pelindung dan penghalang dari siksaan di alam kubur nanti. Selain itu juga ada hadis yang berbunyi, ketika seseorang berada di alam kubur, maka ketika didatangkan azab kepada tangan dan kakinya ini akan berkata, kalian tidak bisa menjangkau fulan ini karena beliau dahulu sering membaca surat Al-Mulk. Selanjutnya, jika azab didatangkan kepada perut dan dadanya, maka perut dan dadanya akan berbicara juga, yaitu kalian tidak bisa menjangkau fulan ini karena beliau dahulu sering membaca surat Al-Mulk. Yang terakhir, azab akan didatangkan kepada kepala, maka kepala akan berkata, kalian tidak bisa menjangkau kepalanya pula karena dahulu semasa hidupnya fulan sering membaca surat Al-Mulk. Maka dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Mulk akan menjadi pelindung bagi kita dan pembela kita di saat disiksa kubur nantinya. Selain itu ada hadis dari Abu Daud yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ada surat yang memiliki 30 ayat di dalam Al-Quran yang akan menjadi syafaat atau penolong kelak nantinya di hari kiamat, hingga hamba ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Tabarok. Para ulama sepakat bahwa surat yang dimaksud adalah surat Al-Mulk yang berawalan tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk ini akan membela hamba Allah yang sering membacanya dan menekuninya semasa di dunia. Surat Al-Mulk akan berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang ini karena beliau sering membacaku pada saat di dunia. Maka dengan demikian surat Al-Mulk adalah surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran karena dapat menjadi rahmat bagi kita di kiamat nanti dan pelindung bagi kita di dunia dari perbuatan jahat. Begitu juga akan menjadi cahaya di wajah kita nantinya di alam barzah nanti. Maka dari itu, ada baiknya kita mengamalkan dan sering membaca Al-Mulk terutama sebelum tidur saat malam hari.
kita juga bisa mengamalkan surat Al-Mulk ini ketika sedang bulan Ramadan dan menjadi pengisi bulan Ramadan kita selama tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.